Baik, selamat pagi adik-adik. Kembali kita lanjutkan topik kita untuk Jarkom yang ke-12, yaitu konfigurasi PC server. Oke, langsung kita lanjut ke topik kita ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konfigurasi PC server? Ini merupakan proses yang dilakukan terhadap komputer server dengan melakukan pengaturan-pengaturan yang sesuai sehingga komputer server dapat berfungsi sesuai dengan fungsi layanan sebagai server. Nah, kita kemarin telah berhasil ya melakukan proses instalasi server pada komputer server, di mana kita menggunakan sistem operasi servernya adalah Windows 2008 server. Nah, tidak cukup dia hanya sekedar diinstal ya adik-adik. Jadi komputer server yang sudah diinstal itu kita harus lakukan konfigurasi supaya server tadi benar-benar berfungsi sebagaimana fungsinya sebagai komputer server. Nah, jadi sebelum melakukan konfigurasi terhadap PC server, maka kita terlebih dahulu telah mempersiapkan skema yang diperlukan oleh PC server, yaitu dalam hal IP address yang digunakan oleh server serta nama DNS server kita. Nah, kita sepakati misalnya PC server yang akan kita konfigurasikan nantinya akan memiliki IP address server 192.168.211 ya. Oke, itu hanya sebagai contoh ya. Nanti kalau kita lihat nanti bagaimana prosesnya ya. DNS-nya kita buat sebagai serverkita.com. Nah, jadi membangun server itu harus ada DNS-nya. Nah, jadi harus kita siapkan dulu sebelum kita instalasi. Nanti kita jalan proses, rupanya kita masih bingung. Nanti servernya IP-nya apa, DNS-nya apa. Nah, ini dia di awal kita siapkan ya. Jadi dalam melakukan konfigurasi Windows Server 2008 terdapat beberapa istilah yang harus dipahami sehingga tujuan konfigurasi dapat dimengerti. Antara lain, yang pertama ada yang disebut dengan domain controller atau disingkat nanti DC. Jadi domain controller ini adalah pengaturan dalam server yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan user, login, cek hak user dan lain-lain. Jadi kalau tidak ada domain controllernya, walaupun dia sebagai komputer server, nggak bisa dia buat user, nggak bisa dia mengecek hak user, nggak bisa dia melihat ya log-log yang pernah terjadi pada server. Harus ada domain controllernya, karena dialah yang berfungsi mengontrol ya tugas utama dari server tadi. Mau ngapain, buat user ya, siapa yang aktif menggunakan server itu bisa. Yang kedua ada Active Directory. Nah, Active Directory ini adalah service basis data yang ada pada Windows Server yang terdiri dari subdomain, daftar pengguna, dan kelompok pengguna. Peran utama dari Active Directory adalah menyediakan sarana untuk melakukan administrasi jaringan secara terpusat. Nah, jadi direktori aktifnya ini. Jadi ketika ada server dalam jaringan komputer, maka dia memiliki direktori aktif dalam jaringan tersebut. Sehingga jaringan itu tadi semua aktivitasnya itu akan bisa dilihat dalam direktori aktif tadi atau Active Directory. Dialah direktori jaringan di dalam server. Nah, DNS server. DNS server ini adalah distribusi sistem database yang digunakan untuk pencarian nama komputer pada rangkaian aplikasi service internet. Ya, jadi ini nama dari server kita, DNS, domain name server. Nah, jadi server kita itu harus punya nama dia, nama domain, sehingga kita bisa akses ke server. Kita itu maksudnya adalah komputer-komputer kliennya. Oke. Nah, kita masuk langkah konfigurasi PC server. Konfigurasi PC server dilakukan dengan tahapan berikut. Nah, ada tahapannya ya adik-adik. Ada 3. Yang pertama, kita harus melakukan pengaturan IP address dulu. Servernya kita kasih alamat IP dulu. Ya, jadi jangan lompat-lompat dia, harus kita kasih dulu alamat IP. Namanya, ya, nama komputernya, nama workgroupnya itu bisa belakangan. Yang penting dia punya IP address dulu. Yang kedua, menambah roles Active Directory domain server. Ya, tambah roles. Yang ketiga, install domain controller. Ya, jadi 3 ini kita akan praktekkan lewat bahan kita ya, slide kita ini dalam mengkonfigurasi PC server. Oke, kita masuk yang pertama.
bagaimana pengaturan IP address server. Nah, jadi setelah komputer kita install dengan Windows 2008 server, kalau kita ingin memberi alamat IP pada server, maka langkah-langkahnya adalah antara lain. Yang pertama, klik tombol start ya. Setelah itu pilih control panel. Oke. Kalau sudah, pada jendela control panel, double kliklah di sini ada network and sharing center. Lalu di sini setelah kita klik tadi, ada di sini view status. Klik saja view statusnya. Klik, maka akan muncul seperti ini. Ya, klik tombol properties pada kotak dialog local area connection status. Nah, ini ada local area connection status, ada tombol propertiesnya. Dikliklah tombol propertiesnya. Nah, nanti akan muncul pilihan-pilihan. Kita tandailah dia yang Internet Protocol versi 4 atau TCP/IP v4. Tandai, lalu klik tombol properties yang ada di sini. Tandai dulu ini, lalu klik properties. Oke. Setelah itu, nah disinilah kita ketikkan alamat IP address sesuai dengan gambar yang ada di sebelah. Isikan pada bagian IP address, subnet mask, gateway, serta preferred DNS. Nah, 21 ya. Nah, IP kita untuk server 192.168.21.1. Maka ini kelasnya otomatis dia kelas C. Gateway-nya buat saja nama IP-nya, samakan. Begitu juga dengan DNS servernya. Oke. Nah, setelah kita isi, maka kliklah tombol close. Klik tombol close, maka selesailah. Pemberian alamat IP address pada PC server telah selesai dan siap untuk digunakan. Gampang ya. Sama seperti pemberian alamat IP yang sudah kita pelajari kemarin pada komputer-komputer klien. Nah, di server juga begitu. Tapi perlu kita ingat, server juga harus kita berikan alamat IP. Nah, tentu alamat IP inilah nanti menjadi panduan ketika kita memberikan alamat IP pada komputer-komputer kliennya, usernya. Ya, sehingga bisa terhubung ke server. Oke, nah itu dia tahapan yang pertama, bagaimana kita memberikan alamat IP pada PC server. Nah, yang kedua adalah menambah roles Active Directory. Ya, berarti menambah direktori aktif. Nah, caranya, langkah-langkah penambahan roles Active Directory antara lain di tombol start. Nah, nanti di sini di atas ada server manager. Pilih server manager, lalu klik. Begitu kita klik, maka muncullah nanti di sini jendela server manager. Server manager, manager server. Berarti ini adalah jendela yang berfungsi untuk memanage ya seluruh keperluan, kepentingan tentang server. Nah, di sini semua. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau dia belum diinstal, ya belum ada di sini dia DNS-nya, ya masih biasa dia ya. Oke. Nah, karena kita ingin menambah rules ya, ini maka langkah berikutnya adalah geser. Nah, ini nanti ada scroll barnya ini, geser aja ke bawah. Terus sampailah dia kemari, ada nanti di sini add roles. Geser ke bawah jendela server manager, lalu klik icon add roles. Begitu kita klik, nah maka masuklah di sini Add Roles Wizard. Muncullah jendela Add Roles Wizard. Nah, di sini kita langsung klik aja tombol Next. Tombol Next. Nah, maka akan muncullah rules apa saja yang akan kita tambahkan pada server kita. Ya, tergantung kita mau membangun server yang bagaimana. Ya, kalau hanya sekedar dia sebagai server saja, ya tidak ada web servernya boleh, tidak ada DNS-nya boleh. Nah, di sini kan topik kita bagaimana menambahkan Active Directory Domain Service. Nah, ini. Jadi kita checklist lah yang Active Directory Domain Service. Jadi sebenarnya ada beberapa bagian juga yang perlu diservis ya. Di checklist. Nah, beri tanda checklist atau centang pada roles yang ingin ditambahkan. Misalnya ada Active Directory Domain Service. Nah, inilah dia yang mengaktifkan direktori aktif. Ada yang DNS Service. Nah, ini sebenarnya harus kita aktifkan. Kenapa? Karena kita akan memberikan nama DNS harusnya, ya kan? Checklist DNS bisa. File server. File server itu untuk membagi
file service ya, membagi file. Web server, ini ada web server atau dalam kurung IIS. Nah, mana tahu kita ingin mengakses website dari server kita bisa, tapi ini harus di checklist, harus diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan, nggak ada nanti layanan web, nggak ada layanan DNS, kan ini layanannya DHCP, application server. Nah, mana yang ingin kita ya aktifkan, disinilah kita buat. Apakah setelah kita lakukan Active Directory Domain Service nggak bisa kita tambahkan? Bisa. Jadi bisa sekaligus, bisa satu persatu kita tambahkan. Nah, karena ini kita mau mengaktifkan Directory Domain Service, maka inilah dulu kita pilih. Setelah itu klik tombol Next. Nah, makanan muncullah di sini ya yang kita pilih. Server rules yang kita pilih adalah Active Directory Domain Service. Kita akan menambah rules ADDS-nya ya. Next, kita klik tombol next. Nah, lalu ada konfirmasi untuk menambahkan Active Directory Domain Service. After you install the ADDS itu kan Active Directory Domain Service, use the Active Directory Domain Service Installation Wizard atau DC Promo. Jadi setelah kita nanti menginstal Active Directory ini, maka kita harus menambah DC Promo. Ada nanti di langkah yang berikutnya, domain controlnya ya, domain controlnya. Oke, kita kliklah tombol install, maka proses instalasi untuk Active Directory akan berlangsung. Nah, ini bisa waktunya lama ya kan, bisa juga cepat, tergantung dari spesifikasi komputer server kita adik-adik ya. Yang penting diikuti aja. Kalau sudah benar langkah-langkahnya, ya mau lama pun nggak masalah ya kan, yang penting dia sudah benar ya. Kita tunggu proses instalasi selesai. Nah, kalau selesai nanti dia akan muncul seperti ini, installation succeed. Nah, lihat yang succeed itu apa? Active Directory Domain Service. Kalau tadi kita tambahkan roles yang lain, misalnya yang web server, maka akan muncul di sini web server installation succeed, ada 2. Berapa jumlah roles yang kita tambahkan, kalau dia berhasil diinstal, segitulah jumlah installation succeed akan muncul. Saya, nah kalau sudah, diingatkannya lagi di sini, kalau sudah selesai, close this wizard, Active Directory Domain Service Installation Wizard menggunakan DC Promo. Nanti kita harus menggunakan DC Promo, ya, domain controlnya. Kalau sudah klik tombol close, ini klik tombol close, ya. Nah, ini dia. Begitu kita close, dia kembali ke jendela server manager. Artinya sudah kita tambahkan. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini ada roles, ya kan? Role summary, roles yang sudah ditambahkan. Active Directory Domain Service. Ada 17 dia roles di sini. Masih 1 dari 17 role yang sudah diinstal. Kalau kita mau nambah nanti DNS server, klik add rules lagi, checklist lagi, nanti muncullah lagi dia di sini. File services, ya, file server, nah semua akan tambah di sini bahwasanya dia menyatakan rules-nya sudah ditambahkan. Nah, gitu. Kalau mau menghapus ya remove saja. Oke. Penambahan rules Active Directory telah berhasil. Tutup jendela server manager, tutuplah, klik close di sini. Oke. Maka selesai. Tahapan yang pertama untuk konfigurasi, tahapan yang kedua untuk konfigurasi PC server. Kita sudah menambahkan yang namanya IP address, lalu kita sudah menginstal yang namanya Active Directory Domain Service. Nah, yang ketiga kita menginstal Domain Control atau DC Promo. Nah, bagaimana langkah-langkah menginstalnya ya adik-adik? Langkah-langkah menginstal Domain Control atau DC. Klik tombol start, pilih run, biasa ya, start run. Lalu ketikkan DC Promo.exe. Nah, ini DC Promo.exe. DC itu adalah domain control. Lalu klik tombol OK atau boleh langsung enter. Nah, kalau sudah, nanti muncul kotak dialog Welcome to Active Directory Domain Services Installation Wizard. Klik tombol next, ya, klik tombol next. Lalu muncul lagi ini pesan untuk masalah kompatibelnya dari Windows kita. Klik next. Nah, di sini pilihlah
create a new domain in a new forest, lalu klik tombol next. Karena kita ingin membuat server yang baru ya adik-adik, yang kita pilih adalah create a new. Nah, kita pilih create a new, lalu klik tombol next. Lalu pada kotak dialog name the forest domain, ketikkan nama domain server yang ingin dibuat. Sebagai contoh yang telah kita persiapkan sebelumnya, serverkita.com, lalu klik tombol next. Nah, disinilah nanti kita ketikkan serverkita.com. Itu nama DNS-nya. Harus ada nama DNS-nya. Nah, kalau nanti sudah kita ketikkan nama DNS-nya, nanti tombol next-nya ini aktif. Maka kliklah tombol next-nya. Kalau belum diisi, dia nggak aktif-aktif, nggak dilanjutkannya. Itu kan artinya harus ada nama DNS-nya. Ya, gunakan .com boleh, .go boleh, .net boleh, sch.id boleh, ya, seperti nama alamat DNS pada umumnya lah, ya. DNS itu misalnya www.kompas.com, www apalagi sport.com. Nah, itu dia. Itu DNS-nya. Ya, tentu kan nggak semua harus com, boleh juga dia tadi sch.school.id, boleh dia .go.id, boleh dia yang lainnya lah. Kalau go government ya janganlah. Yang komersil lah dia, yang komersil. Oke. Nah, kalau sudah kita klik tombol next, maka tampilannya sebagai berikut. Kita diminta tentukan forest functional. Nah, fungsi forestnya level mana? Nah, Windows 2000 kita pilih boleh, Windows 2003 juga boleh. Klik tombol next lagi. Kita diminta lagi tentukan domainnya, domain function level, ya, level dari domain, level fungsi domainnya. Bagaimana kita pilihannya? Pilih yang Windows 2000 native. Klik lagi tombol next. Nah, nanti beri tanda checklist atau centang pada DNS server. Klik next. Nah, ini di checklist dulu. Setelah itu di next, muncullah kotak dialog. Nah, ini jawab yes, klik aja tombol yes, ya, untuk melanjutkan penginstalan DNS pada komputer. Nah, ini, maka diminta kita yang ke-11 klik tombol next. Tidak usah dilakukan perubahan untuk menentukan lokasi penyimpanan database, log file, dan sysvol. Nah, ini ada sysvolnya, foldernya, ya. Nah, ini gak usah diganti-ganti, memang ini bawaannya, klik saja tombol next. Yang penting ini adalah untuk menentukan di mana lokasi penyimpanan database-nya nanti di komputer server. Windows NTDS, Windows NTDS, Windows sysvol. Nah, itu dia. Klik next. Isikan password dan confirm password. Nah, ini password untuk masuk ke dalam domainnya, ya, direktorinya. Kita kan sudah menginstal direktori aktif domain control, ya kan, ya, ADDS domain service, maka diminta passwordnya. Masukkanlah passwordnya, password dan confirm password. Kalau sudah klik tombol next, ya, seperti ini dia nanti jadinya. Nah, kalau sudah kita klik tombol next, maka berikut adalah kotak dialog rangkuman proses pilihan untuk instalasi domain control. Klik tombol next untuk melanjutkan. Klik next, lanjutkan lagi. Tunggu proses instalasi berlangsung sampai selesai. Nah, inilah dia prosesnya. Proses menginstalasi domain control tadi, ya. Nah, kalau domain controlnya tidak ada, ya kita tidak bisa menggunakan atau memberikan layanan server pada komputer-komputer kliennya. Maka perlu konfigurasi di awal sehingga servernya benar-benar kerja sebagai server. Oke. Nah, ini kalau sudah selesai adik-adik, berikut kotak dialog pesan bahwa instalasi telah lengkap dan selesai, klik tombol finish. Finish, cek. Begitu kita klik finish, klik tombol restart now agar sistem Windows Server 2008 diulang sehingga perubahan file karena proses instalasi dapat diperbaharui. Dengan demikian, instalasi domain controller pada Windows Server 2008 telah selesai. Kliklah tombol restart now, maka selesailah konfigurasi server kita. Nah, karena topik kita kan masih pada tahap konfigurasi, belum menggunakan. Kalau tidak kita lakukan tahapan tadi, 3 tahapan konfigurasi tadi, si server itu tak punya kemampuan untuk melakukan tugas sebagai server. Ya, contoh dia bagaimana membuat akun, mengatur akun, ya, lalu mengatur penggunaan data, akses data dari klien ke server, itu nggak bisa. Karena belum diaktifkan dia bagian-bagian fungsi dia, tugas dia sebagai server. Mengerti ya adik-adik ya?
Nah, itulah dia gunanya konfigurasi. Konfigurasi PC server dengan Windows Server 2008 itu ada 3 tahapannya. Diawali dengan pemberian alamat IP, lalu penambahan roles Active Directory, lalu menambah atau menginstal dia yang namanya domain control atau DC dengan menggunakan DC promo. Ya. Jadi sudah sangat jelas di sini lewat slide dan gambar-gambar. Begitulah cara mengkonfigurasi ya PC server adik-adik dengan sistem operasi Windows Server 2008. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, tetap semangat belajarnya ya adik-adik. Hanya langkah-langkah ya, memang lebih bagus kita bisa mempraktekannya sehingga bisa secara nyata kita lihat bagaimana proses konfigurasinya. Ini dulu pertemuan kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semua.